Ayat ikhwah, sampailah kita ke poin yang terakhir dari nawaqidul iman, pembatal keimanan. Di nomor ke-11 ini, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Walaupun ini poin yang terakhir, tapi syarat isinya setidaknya ada 3 poin, 3 subjudul yang terkandung pada poin yang ke-11 ini. Pertama, berpaling dari agama Allah. Yang kedua, tidak mau mempelajari agama Allah. Yang ketiga, tidak mau mengamalkan agama Allah. Nah, itu 3 subjudul. Subjudul yang pertama, berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah adalah merupakan puncak daripada kezaliman. Nah, kezaliman ini disebut juga dengan kemusyrikan. Inilah yang menyebabkan para ulama meletakkan kepada nawaqidul iman, atau di Tauhid jilid 1, nawaqidus syahadatain. Kita ke Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 57. Ini belum ada di kitab, silakan buka mushaf. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadaha inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya, melupakan yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tadi memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Meskipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Ayat ini diawali oleh Allah dengan istifham lil inkari, dengan gaya bahasa bertanya, siapakah lagi yang lebih zalim? Sebenarnya bukan Allah tidak tahu. Yang dimaksud Allah mengingkari, tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling. Nah, jadi maka tadi di awal kita katakan, berpaling daripada ayat-ayat Allah, berpaling daripada agama Allah, itu merupakan puncak kezaliman. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih hebat, ya, yang lebih rusak daripada berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita ke As-Sajdah. Ini ada dalam kitab surah 32 ayat 22. Redaksinya sama tapi lebih simpel, lebih singkat. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya, berpaling dari ayat Allah tersebut.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa itu. Tunggu saatnya. Allah tidak akan membiarkan begitu saja terhadap orang-orang yang berpaling dari agamanya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan jauhnya mereka berpaling. Berpaling dari agama Allah adalah ciri khas orang-orang kafir. Berpaling dari agama Allah merupakan ciri khas daripada orang kafir. Dalam Al-Ahqaf surah 46 ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Mereka melengos. Mereka tidak mau menerima dengan sejuta alasan, sejuta dalih, ya. Nah, jadi ketika berpaling daripada agama Allah, kita sudah memakai karakter mentalitas orang-orang kafir. Nah, itulah sebabnya penulis meletakkan dalam Nawaqidus Syahadatain kalau di jilid 1, kalau di jilid 2 ini Nawaqidul Iman. Ya, sama saja. Nawaqidus Syahadatain, Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam, ya sama. Di dunia itu sudah mendapatkan ancaman orang yang berpaling dari agama Allah itu, berpaling daripada peringatan Allah. Belum sampai ke akhirat, di dunia mereka sudah mendapatkan buah daripada apa yang mereka tanam. Apa yang mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan syaitan sebagai teman. Hati-hati. Kalau coba-coba berpaling dari peringatan Allah, maka syaitanlah yang akan menemani hidup kita. Sekarang kita ke Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'ish 'an dzikrir rahmani, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya. Kalau sudah mulai meninggalkan Al-Quran, kalau sudah mulai membelakang kepada Al-Quran sebagai peringatan daripada Allah, maka syaitan akan mendekat kepada kita. Syaitanlah yang akan menemani hidup kita, dan syaitan itu pula lah yang akan menyesatkan kita. Ini akibat ketika berpaling daripada agama Allah, berpaling daripada ayat-ayat Allah. Nah, maka dari itu, tetaplah ikuti agama Allah, tetaplah patuhi ayat-ayat Allah, jangan pernah berpaling. Ancaman Allah berikutnya, Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat, di hari kiamat, dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini ancaman bagi orang yang berpaling daripada agama Allah, daripada ayat Allah, daripada petunjuk Allah. Jauh-jauh sebelumnya, bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada ayahanda Adam alaihissalam.
kepada ibunda Hawa alaihi salam, ini juga sudah diingatkan ketika mereka terpedaya dengan tipu daya iblis. Akhirnya mereka terusir dari surga, mereka dilemparkan ke atas dunia. Maka untuk membujuk tangis kedua orang tua kita itu, Allah turunkanlah petunjuk untuk menata kembali kehidupan mereka. Ini Allah sampaikan dalam Thaha surah yang ke-20, mulai dari ayat 123 sampai ayat 126. Thaha ayat surah ke-20 ayat 123. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Dan Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Nah, ini ayat pengusiran daripada surga karena melanggar aturan Allah. Allah melarang mendekati pohon, tapi kedua orang tua kita ini karena termakan bujuk rayu iblis, lupa dengan peringatan Allah. Mereka bukan hanya mendekati pohon, tapi memakan buah pohon tersebut. Maka bagaikan remote control, seketika itu juga pakaian mereka lepas dari badan, mereka telanjang bulat. Nah, maka terpaksalah mereka ngambil dedaunan untuk menutup aurat mereka. Setelah kedua orang tua kita ini meninggalkan surga dan menempati dunia, dan itu diletakkan dalam tempat yang terpisah. Ayahanda Adam ditempatkan di India, ibunda Hawa ditempatkan di Saudi. Nah, ketika itu Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Di dunia kehidupannya akan ditata lagi dengan rapi, dan di akhirat dia akan diselamatkan dari api neraka. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali disampaikan kepada ayahanda Adam dan kepada ibunda Hawa yang diabadikan dalam Thaha surah 20 ayat 123. Lalu di ayat 124, maka turunlah warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, ini ancaman. Jadi, kalau kita merasa kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin ini salah satu sebab kita sudah berpaling dari agama Allah. Kita sudah berpaling daripada aturan-aturan Allah. Kita terbuai dengan modernisasi yang kita lihat di lingkungan kita.
Nah, jadi ancaman Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bukan hanya dialami oleh orang miskin. Kalau orang miskin kehidupan sempit itu wajar. Tapi juga dialami oleh orang kaya. Walaupun uangnya banyak, tapi kehidupannya sempit. Semuanya belumlah cukup. Semuanya belumlah lengkap. Walaupun dia hidup dalam kemewahan, tapi tetap saja belum cukup, belum lengkap. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Itulah contoh para koruptor. Para koruptor tidak ada yang miskin. Semuanya kaya. Kenapa masih korupsi? Karena masih belum cukup, masih belum lengkap. Inilah kehidupan yang sempit yang ditimpakan oleh Allah ketika berpaling daripada agama Allah. Sebaliknya, walaupun dia miskin, rumah masih ngontrak, di gubuk reot, kendaraan belum punya, tapi kalau dia tidak berpaling dari agama Allah, sebaliknya Allah berikan kehidupan yang tenang, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ini akan dinikmati oleh orang yang setia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang sempit di dunia. Lalu di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ini ancaman bagi orang yang berpaling dari agama Allah. Sempat pada hari kiamat itu orang-orang yang buta itu komplain kepada Allah. Itu di ayat 125. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang yang buta tadi berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat." Gayung bersambut, kata berjawab di ayat 126, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsah. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu melupakan, jadi begitu pula pada hari ini kamu juga dilupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini subjudul yang pertama, berpaling dari agama Allah. Pertama, itu puncak kezaliman. Yang kedua, itu karakter mentalitas orang-orang kafir. Yang ketiga, mendapat ancaman berat, yaitu ditemani oleh syaitan. Lalu diberikan kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Kita berlanjut kepada subjudul yang kedua, tidak mau mempelajarinya. Padahal belajar agama adalah wajib. Talabul ilma faridah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun la yatafaqahu fid dini waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepantasnya orang-orang mukmin itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya pergi ke medan perang. Ya. Di zaman pertumbuhan Islam, ketika itu tiap sebentar perang, tiap sebentar panggilan jihad. Ketika orang berbondong-bondong ingin berjihad,
membayangkan mati syahid, maka kemudian Allah menegur, tidak sepantasnya semua orang pergi berjihad. Harus ada yang tinggal, ya. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Nah, ini pentingnya belajar. Ini pentingnya memperdalam daripada agama Allah. Alhamdulillah, kita sekarang bukan sedang perang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut belajar. Tidak ada alasan pada hari ini untuk tidak mempelajari agama Allah. Sedangkan dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang sibuk perang. Kalau tidak perang, ya udah musuh di depan mata. Nah, sedang perang berkecamuk, itu pun tidak boleh semuanya ikut perang oleh Allah. Harus ada sebagian untuk memperdalam agamanya, untuk belajar. Ya, demikian saking pentingnya. Selanjutnya hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia memahamkannya dalam urusan agama. Jadi kalau orang faham tentang urusan agama, menunjukkan Allah telah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mudeng-mudeng dalam pelajaran agama, belajar juga nggak mau, belajar malas, itu menunjukkan Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk belajar dimanapun, kapanpun. Tinggal kita menyisihkan waktu, ya. Kalau untuk kebutuhan dunia nggak bakal habis-habisnya. Sehari 12 jam belum cukup, malah mau lembur, mau 24 jam itu juga belum cukup. Maka tidak bisa kita mengedepankan kepentingan dunia lalu meninggalkan belajar, meninggalkan mengkaji agama Islam ini. Enggak bisa. Kita akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak faham dengan agama Islam, itulah pertanda keburukan akan datang melanda kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, ya, tadi saya tulis di grup, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari agama, ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk ke surga. Nah, jadi ternyata duduknya kita di majelis ilmu banyak faedah yang kita dapat. Bukan hanya kita sekedar belajar, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi sekaligus dalam rangka merambah jalan menuju surga. Kalau kita sudah malas belajar, futur dengan sejuta alasan, berarti kita sudah lalai dengan merambah jalan ke surga. Jadi jangan menyesal kalau nanti sulit jalan kita menuju surga. Jadi thalabul ilm, menghadiri majelis ilmu, itu dalam rangka mempermudah jalan menuju surga.
Itu subjudul yang kedua. Subjudul yang ketiga, tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya. Sekarang kita ke As-Sajdah. As-Sajdah surah 32. Ya, kita ke As-Sajdah surah 32 ayat 17. Ayat 17 juga di ayat 19. Nah, di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata surga itu bukan untuk orang yang berilmu tanpa beramal. Tapi justru surga itu adalah untuk orang yang beramal. Ya. Surga itu adalah untuk orang yang beramal. Nah, sekarang kita lihat ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Itu semuanya adalah jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka amalkan. Allah tidak mengatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun, balasan daripada apa yang mereka ketahui, tidak. Tapi Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Itu pentingnya amal. Ya, pentingnya amal. Kita bukan hanya sekadar belajar. Kita bukan hanya sekadar berilmu, tapi kita juga perlu beramal. Ya, sudah berapa lama kita ngaji? Sudah berapa ilmu yang kita dapatkan? Maka mulailah mengamalkan ilmu kita itu walaupun bertahap. Nah, lalu di ayat 19, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang mereka amalkan. Sekali lagi, balasan terhadap apa yang mereka amalkan, bukan balasan bagi apa yang mereka ketahui. Nah, ini pentingnya amal. Ya, kita tidak cukup hanya sekadar berilmu, tapi kita juga harus mengamalkannya. Kita juga harus mengamalkannya. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan, di antara pembatal keimanan itu adalah ketika pertama berpaling dari agama Allah, yang kedua tidak mau mempelajarinya, dan yang ketiga tidak mau mengamalkannya. Dengan demikian, selesailah pembahasan kita tentang nawaqidul iman, pembatal keimanan.